Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rania Nur Safitri, perwakilan dari kelompok 5, akan menjelaskan perkembangan Islam pada masa Daulah Mughal. Pada abad 1 Hijriah, ketika umat Islam dipimpin Khalifah Umar bin Al-Khattab, Islam telah masuk ke India. Dilanjutkan masa Muawiyah I dan merebut Lembah Sind di bawah pimpinan Muhallab bin Abi Sufrah yang maju dengan pasukan besarnya dari Basra pada tahun 663 Masehi. Ketika pemerintahan umat Islam berpindah ke Daulah Abbasiyah, Khalifah Al-Mansur juga melakukan ekspansi ke India. Dia mengutus Panglima Hisham bin Amru al-Tighlabi bersama pasukan dari Baghdad untuk memadamkan pemberontakan wali negeri Sind, yaitu Uyainah bin Musa. Daulah Mughal di India didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur. Ekspansinya ke India dimulai dengan penundukan penguasa setempat, yaitu Ibrahim Lodi dengan Alam Khan dan Gubernur Lohere. Zahiruddin Muhammad Babur berhasil menguasai Punjab dan berhasil menundukkan Delhi. Sejak saat itu, ia memproklamirkan berdirinya Kerajaan Mughal. Proklamasi 1526 Masehi yang dikumandangkan Babur mendapat tantangan dari Rajput dan Rana Sanga, didukung oleh para kepala suku India Tengah dan umat Islam setempat yang belum tunduk pada penguasa yang baru itu, sehingga harus berhadapan langsung dengan dua kekuatan sekaligus. Tantangan tersebut dihadapi Babur pada tanggal 16 Maret 1527 Masehi di Hanus dekat Agra. Babur memperoleh kemenangan dan Rajput jatuh ke dalam kekuasaannya. Dengan demikian, Mughal adalah kerajaan Islam yang terakhir di India. Tepatnya, setelah Daulah Lodi jatuh, hingga berganti dengan pemerintahan imperialisme hingga imperialisme Inggris menjadi penguasa di India. Pemimpin-pemimpin Daulah Mughal. Yang pertama, Zahiruddin Muhammad Babur. Ekspansinya ke India dimulai dengan menundukkan penguasa setempat, yaitu Ibrahim Lodi. Tahun 1526 Masehi, Babur dapat menguasai India dan mendirikan Daulah Mughal yang beribu kota di Delhi. Yang kedua, Nasiruddin Humayun. Nasiruddin Humayun lahir pada Maret 1508 Masehi di Kabul. Sepanjang pemerintahannya, kondisi negara tidak stabil karena banyak terjadi perlawanan dari musuh-musuhnya. Pada tahun 1540 terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Sher Khan di Kanuj. Dalam pertempuran ini, Humayun kalah dan melarikan diri ke Kandahar dan kemudian ke Persia. Atas bantuan Raja Persia, ia menyusun kekuatannya kembali. Setelah merasa kuat, ia melakukan pembalasan dan menguasai India lagi tahun 1555 Masehi. Humayun wafat 1556 di Delhi. 3. Jalaluddin Akbar Khan. Gelarnya Sultan Abdul Fath Jalaluddin Akbar Khan atau yang disebut dengan Akbar the Great. Sewaktu naik tahta berumur 15 tahun dan memerintah India selama 50 tahun. Pada periode pertama, Akbar menghadapi berbagai pemberontakan. Di Punjab, Hansha melancarkan pemberontakan setelah menggalang sisa-sisa pengikutnya. Di Agra, pemberontakan kaum Hindu dipimpin oleh Hemu berhasil menguasai kota itu dan Delhi. Pada periode kedua, Akbar dapat mengembalikan wilayah-wilayah yang pernah melepaskan diri dan memperluas wilayah-wilayah baru secara gemilang dengan beberapa strategi. Yang pertama, Akbar menyingkirkan Bairam Khan karena terlalu memaksakan paham Syiah. 2. Melancarkan serangan kepada para penguasa yang menyatakan merdeka. 3. Memperkuat militer dan mewajibkan pejabat sipil mengikuti latihan militer. 4. Membuat kebijakan Shalalul atau toleransi universal. Pemimpin yang keempat, Jahangir. Masa pemerintahannya kurang lebih 23 tahun, yaitu 1605 sampai 1628 Masehi. Pemerintahannya diwarnai dengan pemberontakan, seperti pemberontakan di Ambar yang tidak mampu dipadamkan. Pemberontakan juga muncul dari dalam istana yang dipimpin Khurram, putranya sendiri. Dengan bantuan Panglima Muhammad Khan, Khurram menangkap dan menyekap Jahangir. Berkat usaha permaisuri, permusuhan ayah dan anak dapat didamaikan. Akhirnya,
Setelah Jahangir meninggal, Khurram naik tahta dan bergelar Abu Muzaffar Shahabuddin Muhammad Shah Jahan Pajagazi. Pemimpin yang kelima, Shah Jahan. Pada masa pemerintahan banyak muncul pemberontakan dan perselisihan dalam internal keluarga istana. Namun, semua itu dapat diatasi oleh beliau. Bahkan beliau berhasil memperluas kekuasaannya Hyderabad, Maratha, dan kerajaan Hindu lain yang belum tunduk kepada pemerintahan Mughal. Pemimpin yang keenam, Aurangzeb Alamgir. Pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Penulis menilai periode ini merupakan masa konsolidasi dua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Aurangzeb berusaha mengembalikan supremasi agama Islam yang mulai kabur akibat kebijakan politik keagamaan Akbar. Usaha-usaha Aurangzeb dalam memajukan kerajaan Mughal adalah menghapuskan pajak, menurunkan bahan pangan, dan memberantas korupsi. Kemudian, membentuk peradilan di India yang dinamakan Fatwa Alamgiri. Kemunduran Daulah Mughal. Setelah masa Aurangzeb, Mughal mengalami kemunduran secara berangsur-angsur dalam waktu sekitar kurang dari 2 abad. Faktor penyebab kemunduran kehancurannya antara lain, yang pertama, perebutan kekuasaan antara keluarga. 2. Pemberontakan oleh umat Hindu. 3. Serangan dari kerajaan atau kekuatan luar. 4. Kelemahan ekonomi. 5. Intervensi politik dan militer dari kekuatan imperialis barat. 6. Terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. 7. Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik. Dan yang terakhir, semua pewaris tahta kerajaan pada paro terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.